Halo semuanya, kembali lagi di tutorial kalkulus. Kali ini kita bakal bahas bab 15 sebelum UTS ya. Materinya itu persamaan diferensial order 2. Kita langsung aja bahas. Jadi persamaan diferensial itu suatu persamaan yang harus diselesaikan pakai metode diferensial ya. Biasanya eh, diintegralin. Nah, terus bentuk persamaan umumnya itu adalah Px, Y aksen-aksen atau turunan kedua, Tx, Y aksen, Y turunan pertama ditambah Rx kali Y sama dengan suatu Gx gitu. Nah, di mana si Px, Tx, Rx itu suatu fungsi yang kontinu. Nah, dengan ada catatan kita bakal belajar kalau si Px, Tx sama Rx-nya tuh suatu fungsi konstan. Karena kalau nggak konstan, pasti bakal lebih ribet. Jadi nanti si Px, Tx, Rx-nya tuh merupakan suatu konstanta gitu. Nah, jadi bentuknya bakal jadi yang di bawah ini. A, Y aksen-aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan suatu GX. Nah, buat yang pertama kita bakal bahas persamaan diferensial yang homogen. Nah, jadi bentuknya A, Y aksen-aksen ditambah B aksen ditambah CY sama dengan 0. Kenapa disebut homogen? Karena yang di sebelah kanannya tuh sama dengan 0 gitu. Nah, terus kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial order 2 ini pakai suatu persamaan karakteristik di mana Y aksen itu nanti sama dengan R gitu di sini. Jadi kalau Y aksen tuh sama dengan R kuadrat gitu. Itu kayak suatu perumpamaan gitu biar lebih gampang. Nah, terus dengan persamaan karakteristik kalau yang ini jadi R kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tadi akan diperoleh suatu akar tuh, di mana akarnya sama dengan R1 sama R2. Nah, jadi ada 3 kemungkinan si akarnya yang diperoleh. Yang pertama itu akar yang berbeda atau si R1 tidak sama dengan R2, di mana R1 sama R2 itu suatu bilangan rasional ya, ini, di semua R gitu. Nah, jadi solusi homogennya kalau akarnya beda, YH atau Y homogen solusinya sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2 kali E pangkat R2X. Nah, langsung aja ke contoh biar lebih kebayang gitu. Yang pertama, Y aksen minus 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa bikin persamaan karakteristik. Dimana berarti yang di depan jadi R kuadrat, yang ini minus 3
Y aksen jadi minus 3R ditambah 2Y jadi 2. Nah, jadi untuk persamaan karakteristiknya R kuadrat minus 3R ditambah 2 sama dengan 0. Pakai persamaan kuadrat biasa buat nyari akar-akarnya, didapat nih. R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1. Nah, jadi pakai solusi yang ini bakal diperoleh solusi sama dengan C1 F pangkat 2X ditambah C2 F pangkat X. Gitu ya, gampang ya. Nah, terus kita contoh nomor 2. Y aksen minus 4Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Dimana persamaan karakteristiknya jadi R kuadrat minus 4R plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan susah ya kalau difaktorin langsung. Jadi kita pakai rumus ABC, di mana R1, R2 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A ya. Udah hafal sih harusnya. Jadi nanti ketemu R1, R2-nya 4 plus minus akar 16 minus 4 per 2 ya. Jadi ketemu akarnya itu 2 plus akar 3 sama 2 minus akar 3. Nah, pakai solusi homogen yang tadi, tinggal masukin R1 sama R2-nya, didapatkan solusi C1 kali E di pangkat 2 plus akar 3 X. Terus ditambah C2E 2 minus akar 3 X. Masih amal ya. Kita lanjut buat contoh yang kedua. Untuk kasus yang kedua itu ada akar yang kembar. Atau si R1 sama dengan R2 sama dengan R. Dimana R itu anggota bilangan. R-nya anggota real. Jadi solusi homogennya bakal sama dengan C1 F pangkat Rx ditambah C2X F pangkat Rx. Nah, buat contohnya, ini Y aksen tambah 4Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Dimana persamaan karakteristiknya bakal jadi gini. R kuadrat plus 4R plus 4 sama dengan 0. Ditemuin si R-nya sama dengan minus 2. Tinggal disubstitusiin ke untuk solusi umumnya. Jadi solusinya C kali E pangkat minus 2X ditambah C2X kali E pangkat minus 2X. Oke, kita lanjut buat soal berikutnya, yaitu kalau si akarnya imajiner. Nah, jadi bentuk imajiner tuh kalau akarnya suatu alfa ditambah beta i. Udah tau lah ya kalau bentuk imajiner tuh kayak bentuk umumnya ini. Akar minus 1 sama dengan i. Jadi solusi homogennya sama dengan E pangkat alfa X dikali ini di dalam kurungnya C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Biar langsung kebayang, langsung ke contoh soal aja ya. Di sini contohnya Y aksen minus 6Y aksen ditambah 13 Y sama dengan 0. Nah, jadi persamaan karakteristiknya R kuadrat minus 6R plus 13 sama dengan 0.
terus diakarin pakai rumus ABC, nanti ketemu 6 plus minus akar minus 16/2. Nah, jadi ini ya. Nah, terus ketemu suatu R1, R2-nya itu 3 plus minus 2I. Nah, di sini pakai bentuk yang R sama dengan alfa plus beta, alfa plus minus beta I, ketemu alfanya itu 3, betanya itu 2. Tinggal dimasukin ke solusi homogennya. Jadi solusinya F pangkat 3X dikali, ini di dalam kurung ya, C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Oke, selanjutnya kita ke persoalan nilai awal. Nah, dari tadi tuh kita cuma nyari konstanta-konstanta doang, jadi hasilnya masih banyak pikirannya gitu. Nah, jadi kalau solusi persamaan diferensial sendiri tuh punya kayak dua solusi gitu. Yang pertama ada solusi umum sama solusi khusus. Nah, kalau solusi umum itu yang tadi yang cuma ini. Nah, kalau sampai sini tuh, nah ini masih solusi umum. Nah, kalau buat nyari solusi khusus itu harus diketahui nilai awalnya. Jadi solusi umum tuh ya lebih general gitu. Ini kalau misal diturunin, ya nanti hasilnya, bukan diturunin. Kalau misal fungsi ini dimasukin ke persamaan ini bakal ketemu gini. Tapi kalau case-nya, nah ada nilai awalnya gini, ini hasilnya eh, benar, cuma lebih benar lagi kalau ya ininya, nah ini. Jadi itu fungsinya kalau ada nilai awalnya itu pasti yang dicari biasanya solusi khususnya gitu. Solusi yang spesifik buat kasus ini. Oke, kita langsung bahas saja. Di sini contohnya Y aksen-aksen plus 3Y sama dengan 0. Dimana kalau nilai Y-nya 0, nilai saat Y-nya Y-nya disubstitusiin 0 sama dengan 1. Nah, kalau Y aksen 0 itu 3. Nah, persamaan karakteristik dulu. R kuadrat plus 3 sama dengan 0. Nanti ketemu R-nya sama dengan plus minus akar 3I. Alfanya 0, betanya akar 3. Nah, terus solusi homogennya seperti F pangkat 0 di dalam kurung dulu C1 cos akar 3X plus C2 sin akar 3X. Terus karena F pangkat 0-nya 1, berarti solusinya tinggal yang dalam kurung. Nah, karena ada nilai awalnya, kita substitusiin dulu nih. Kan ini udah homogennya. Berarti kalau Y0, kita substitusiin di sini. C1 cos 0 ya. Tambah C2 sin 0. Nah, cos 0 kan 1, sin 0 kan 0. Jadi 1 sama dengan C1. Jadi C1-nya itu 1. Nah, terus ada satu yang diketahui lagi. Si Y aksen 0 ya, itu sama dengan 3. Nah, dari ini, solusi yang homogen atas, kita turunin dulu. Turunin sekali. Jadi, turunannya minus akar 3, C1, sinus akar 3X. Ditambah akar 3, C2 cos akar 3X. Terus disubstitusiin 0-nya, yang depannya berarti 0, yang belakangnya akar 3 C2 kan. Nah, ini.
Jadi 3 sama dengan akar 3 C2. Nah, berarti C2-nya sama dengan akar 3. Nah, terus kita substitusiin hasil yang kita dapat tadi ke solusi umum yang awalnya. Berarti solusi khususnya itu cos akar 3x ditambah akar 3 minus akar 3x. Oke, terus kita lanjut ke persamaan yang tidak homogen. Atau cara gampangnya yang sebelah kanannya itu nggak sama dengan 0 gitu. Nah, jadi si solusi kalau persamaannya nggak homogen itu adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, si YH itu solusi dari persamaan homogen yang kita pelajari di atas tadi. Nah, YP-nya sendiri itu solusi partikularnya. Nah, buat mencari solusi partikularnya, kita itu punya dua metode yang dipelajari di sini. Ada metode koefisien tak tentu, itu yang khusus buat fungsi-fungsi tertentu ya. Nah, yang kedua ada metode variasi parameter. Kita pelajari metode yang pertama dulu. Metode koefisien tak tentu. Nah, pertama ya cari solusi homogennya dulu. Habis itu memisahkan YP dengan fungsi yang disesuaikan dengan Gx. Jadi ini ada bentuk khusus gitu, terus dimisalin, terus misalannya kalau ada yang serupa gitu. Misal nih si bentuk di kanannya atau si Gx-nya itu E pangkat Rx gitu. Nah, dimisalin di YP-nya, di solusi partikulatnya itu A E pangkat Rx. Nah, terus di kalau ada yang sama serupa sama IH gitu solusinya, kita tambahin X gitu di tengah. Kalau misal ada yang sama lagi atau double gitu. Jadi ada 3 solusi yang mirip, tambahin X lagi dikali X. Jadi X kuadrat F pangkat Rx gitu. Terus kalau bentuk sinus atau cosinus, sini ini sin AX sama cos AX, YP-nya dimisalin A cos AX plus B sin AX. Jadi langsung dua-duanya yang mau sinus atau cosinus, pemisalan YP-nya langsung 2 gini, cos sama sinnya. Kalau ada yang serupa, tuh tinggal dikali X lagi. Nah, terus kalau bentuknya polinomial gini, nah kalau misal Gx-nya X, berarti AX plus B. Kalau misal X kuadrat plus 1, itu AX kuadrat plus BX plus C. Kalau ada yang sama, tinggal dikali X semuanya. Nah, jadi kalau bentuk Gx-nya polinomial itu tinggal AN, X pangkat N, ditambah AN min 1, X pangkat min 1, sampai suatu konstan gitu. A0. Nah, terus langkah selanjutnya, itu nentuin YP-nya. YP, YP aksen sama YP double aksen. Nah, kemudian disubstitusiin ke persamaan diferensial awal buat memperoleh koefisien-koefisiennya gitu. Kita langsung ke contoh. Di sini contohnya
tentukan solusi umum dari ini. Ya, aksen, double aksen, minus 4 aksen, plus 3Y, sama dengan F pangkat 2X. Yang pertama cari solusi homogennya dulu. Gampang lah ya, ini untuk persamaan parameternya. Jadi R1-nya itu 3, R2-nya itu 1. Nah, untuk homogennya C1 F pangkat 3X plus C2 F pangkat X. Ini ya solusi homogennya. Nah, terus karena ini persamaannya non homogen, tapi kita harus nyari YP. Nah, di sini yang di sebelah kanan tuh fungsinya F pangkat 2X. Jadi GX-nya F pangkat 2X. Nah, dari metode koefisien tak itu tadi, kalau fungsinya F pangkat X gitu, jadi tinggal dikali suatu konstanta gitu. Nah, di sini dimisalin A gitu. Jadi YP-nya sama dengan A F pangkat 2X. Terus kita tentuin YP aksennya jadi gini, YP double aksennya gini. Ya, double aksennya 4A F pangkat 2X. Nah, habis itu kita substitusiin si YP ini dan turunan-turunannya ini ke persamaan yang ini. Nah, terus didapat nih jadi 4A F pangkat 2X minus 4 kali yang di sini ditambah ini sama dengan F pangkat 2X. Nah, dari situ setelah dioperasiin bakal didapat minus A F pangkat 2X sama dengan F pangkat 2X. Jadi hanya sama dengan 1. Nah, jadi solusi partikularnya ini. Nah, tapi belum selesai nih. Masih ada yang belum dilengkapi. Jadi solusi persamaan tadi itu YH plus YP. Nah, jadi bakal ketemu Y sama dengan C1 F pangkat 3X ditambah C2 F pangkat X ditambah berarti dikurang ya di sini. Dikurang ini ya F pangkat 2X. Itu ya. Mungkin buat yang kasus ini kita juga baca ya. Kita baca singkat aja. Ini persamaannya, terus ini yang ada nilai awalnya, jadi ini solusi khusus. Nah, terus solusi homogennya kan ini bentuk parameternya, terus solusinya jadi gini, solusi homogennya C1 F pangkat 2X plus C2 F pangkat X, terus solusi partikularnya, ini kan ada kayak dua fungsi gitu, berarti nanti solusinya juga kayak ditambah gitu sih. Jadi ada YP1 sama YP2. Nah, YP1 yang bentuknya ini eksponen, YP2-nya yang polinomial. Kalau yang eksponen tuh kayak tadi, nah terus di sini tuh nanti ketemunya A-nya itu minus 5. Nah, buat yang eksponensial, buat yang polinomial, ini yang eksponensial ya. Terus ini yang polinomial, kita sama aja, karena ini bentuknya F kuadrat, kita YP2-nya sebenarnya konstantannya bebas aja, yang penting beda-beda gitu. Misal ini bisa juga misal ini M.
ini M, ini N, ini O, ini P gitu, terserah aja. Tapi enaknya A, B, C, D gitu biar lebih enak. Terus dicari ininya, sampai dapat YP2 double aksen, terus disubstitusin ke persamaan awal yang di atas. Nah, ini, terus kita cari 2B sama dengan 1, 2C minus 6D sama dengan 0, 2B plus 2D minus 3C sama dengan 0. Nah, terus bakal ketemu nih. Jadi kita kayak pakai mengidentikan gitu si ini sama yang sini. Di sini kan si konstanta akhirnya itu sama dengan 0 kan, nggak ada konstan banyak kan di sebelah kanan. Terus yang variabel ada yang nggak ada yang punya variabel x kan, berarti ini juga 0. Terus yang depan 1, berarti kan 2B-nya 1, jadi B-nya setengah. Terus karena B-nya udah 1, berarti nanti tinggal substitusiin, C-nya dapat ini, BC udah diketahui, berarti bisa dapat D. Jadi YP2-nya ini, YP3-nya ini, YP1. Nah, solusi partikulatnya juga ditambahin di sini. Nah, terus ini solusi umumnya. Jadi YH tambah YP. YP-nya terdiri dari YP1 sama YP2. Nah, ini udah dapat kan solusi umumnya. Terus ada tadi nilai awalnya kan. Tinggal disubstitusiin kalau nilainya 0. Berarti kalau 0 ini jadi ini C1 tambah C2 plus 7/4 sama dengan 0. Terus kita turunin fungsi ini di ini 2C1 E pangkat 2X C2 pangkat X minus 5 E pangkat X minus 5X E pangkat X X plus 3/2. Terus disubstitusi 0-nya juga dapat ini, dapat dua persamaan ini. Tinggal pakai persamaan dua variabel nyelesainnya, nanti didapat C1-nya 21/4, C2-nya minus 7. Nah, jadi solusinya yang khusus itu Y sama dengan 21/4 E pangkat 2X minus 7 E pangkat X minus 5X E pangkat X plus X kuadrat per 2 plus 3X per 2 plus 7/4. Oke, selanjutnya kita bahas metode yang kedua, yaitu metode variasi parameter. Jadi ini bisa dibilang metode yang lebih general gitu. Karena yang tadi kan koefisien yang itu gitu, itu buat fungsi-fungsi yang khusus gitu. Jadi diferensial tak homogen bentuknya sama. Yang pertama sama aja cari solusi homogennya. Nah, di sini solusi homogennya itu bentuknya C1 kali U1 ditambah C2 kali U2, di mana U1-nya itu suku pertama tanpa konstanta, U2-nya suku kedua tanpa konstanta. Terus kita cari V1 aksen sama V2 aksen dengan persamaan yang ini. V1 aksen U1 ditambah V2 aksen U2 sama dengan 0. V1 aksen U1 ditambah V2 aksen U2 itu sama dengan GX per A.
Nah, caranya bisa pakai determinan biar lebih gampang gitu. Jadi nanti V1 aksennya itu ketemu pakai determinan gini. Nah, V2 aksennya juga bentuknya determinan gini. Nah, terus kan udah ketemu nih V1 sama V2-nya yang aksen. Terus kita integralin buat dapat V1 sama V2-nya. Nah, habis itu adalah si solusi partikularnya, tinggal dikali U-nya. Jadi solusi partikularnya itu V1X, V1X ditambah V2X, 2X. Langsung aja kita ke contoh, biar kebayang gitu. Soalnya tentukan solusi dari Y, aksen Y, aksen ditambah Y, sama dengan tangan X. Jadi di sini hanya itu satu, GX-nya itu tangan X. Nah, pertama cari solusi homogennya dulu. Dapat nih solusi R-nya itu sama dengan I. Jadi alfanya 0, betanya 1. Ketemu nih solusi homogennya C1 cos X ditambah C2 sin X. Habis itu kita cari solusi partikularnya. Nah, ini kan tadi C1 U1 C2 U2 ya. Nah, jadi U1-nya itu cos X, U2-nya itu sinus X. Terus diturunin, U1 aksennya itu minus sin X, U2 aksennya itu cos X. Terus didapat nih persamaan dari yang persamaan yang tadi. Berarti yang persamaan ini V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 0. Terus U1 aksen, V1 aksen, U2 aksen, V2 aksen itu sama dengan Dx per A. Didapat nih, yang ini cos X, V1 aksen ditambah sin X, V2 aksen sama dengan 0. Minus sin X, V1 aksen ditambah cos X, V2 aksen sama dengan tangan X. Terus pakai metode matrix yang determinan didapat nih si V1 aksen itu determinan ini kan 0, terus ini sin kali tangan. Nah, yang ini terus yang bawah seperti cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Jadi ketemunya ini 0, ketemu yang berapa ini? Minus sinus X tangan X. Terus karena tangannya sin per cos, jadi ketemu V1 aksennya itu minus sinus kuadrat X per cos X. Buat V2 aksen ya, ini determinannya ini cos tangan X 0 sin X per sama ya, per ya, cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Nah ini 0, ini 1, terus cos kali tangan kan ini sin per cos, berarti tinggal sisa sinus.
Nah, terus lanjut, tinggal diintegralin. Nah, ketemu satunya itu ini yang integral cos x minus secant x dx, ketemunya sinus x per minus ln secant plus tangen ya, ditambah suatu konstan. Terus V2-nya minus cos x plus suatu konstan gitu. Nah, terus kita pakai rumus-rumus yang di atas tadi, solusi partikularnya jadi U1x, V1x ditambah U2x, V2x. Terus tinggal dikali aja. Nah, ketemu nih solusi partikularnya minus cos x ln secant x plus tangen x. Nanti tinggal dicoba-coba sendiri aja biar lebih kebayang. Nah, jadi solusi umumnya itu kan YP plus YH ya, YH plus YP. Nah, ini ketemu nih. Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X minus cos X ln secant X tangen X. Terus ini ada tanda mutlaknya ya kalau ln, karena yang di dalam pasti positif ya kalau ln. Oke, terus kita lanjut buat aplikasi. Contoh-contoh itu aplikasi yang pakai persamaan diferensial order 2, ada gerak harmonik sederhana. Nah, nanti pakai persamaannya ini, ya aksen-aksen ditambah B kuadrat Y sama dengan 0, di mana B kuadrat itu K kali G per omega, sama dengan K kali K per M ya. K-nya itu konstanta pegas, M-nya itu massa. Terus periodenya itu 2 pi per B. Di sini B-nya kecepatan suhu. Nah, persamaan umum aja sih. Terus ada rangkaian listrik, di mana di sini persamaan umumnya L I double aksen ditambah R Q aksen ditambah seperti Q sama dengan E yang fungsi dari T. Terus kalau misal pakai fungsi arus itu L I aksen-aksen ditambah R I aksen ditambah seperti itu sama dengan E aksen T ya. Ini tinggal diturun. Ini karena ini kan muatan ya, I. Terus kalau dq per dt itu kan I ya. Itu sih tinggal diturun. Ininya persamaan kalau buat rangkaian listrik itu gini. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Oke, sekian ya buat tutorial kalkulus mungkin sebelum UTS ya sampai bab ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup kalkulus. Sekian, terima kasih.